Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah seharusnya sikap saya menghadapi orang yang berhutang kepada saya? Ketika diingatkan malah marah-marah. Salahkah saya jika mendiamkan tidak menagih demi menjaga komunikasi saya dengannya? Terima kasih. Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat ke-282, di situ ada ayat khusus membahas tentang hutang, satu halaman full ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl ila akhiriha. Jadi saking segitu detailnya, saking segitu pentingnya masalah hutang saja ditulis, dicatat di antara kita yang menghutangi dan yang berhutang, ditulis ada hitam di atas putih berapapun nominalnya ya, atau lewat handphone itu misalkan ada percakapan, mungkin itu jadi bukti dan sebagainya. Jadi gitu ya. Sampai-sampai dikatakan kalau bisa didatangkan saksi. 2 orang saksi, dua-duanya laki-laki. Kalau tidak ada, 1 laki-laki cukup, tapi ditambah 2 orang perempuan. Saking betul-betul kita harus waspada dengan yang namanya hutang piutang gitu ya, karena di akhirat akan ada kelanjutannya. Seperti itu. Dan juga ada di hadis sahih Muslim gitu ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Jadi akan diampuni seluruh dosa-dosa orang yang matinya syahid, illa dain, kecuali hutang. Jadi orang yang levelnya matinya syahid sekalipun, Masya Allah, mati syahid itu kan levelnya di atas husnul khotimah gitu ya. Syahid sekalipun tapi dia meninggalkan hutang, maka tertanggal atau tergantung dirinya di akhirat sana sebelum terlunasi gitu ya. Maka dari itu kita ambil maslahatnya di sini, kita ambil sebisa mungkin kita hindari hutang piutang. Apalagi kalau misalkan dorongan hidup kita untuk memenuhi gaya hidup, nah ini bahaya. Itu ya. Jangan kita mengikuti gaya-gaya ataupun hidup-hidup seperti orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus ada di sini lanjutannya, salahkah saya jika mendiamkan tidak menagih demi menjaga komunikasi saya dengannya? Sebetulnya salah gitu ya. Kita upaya dulu, karena ketika kita nagih mengingatkan teman kita itu bukti rasa sayang kita kepada saudara kita itu gitu ya. Jadi bukti rasa sayang kita. Karena kalau kita diam, dan ini mohon maaf bagi yang berhutang gitu ya, kalau misalkan didiamkan oleh yang menghutangi gitu ya, jangan merasa senang, aman, nyaman, tentram. Oh ya Allah, itu berat. Apalagi kalau sudah urusannya sampai ke akhirat sana gitu ya, amal ibadah kita bisa dikatakan mungkin tidak cukup nanti kalau misalkan nominalnya ataupun secara kuantitas, Masya Allah, gak kebayang ya. Maka dari itu silahkan dijaga komunikasi sebisa mungkin ketika di awal akadnya jelas, dan dijaga jangan sampai karena hutang piutang mudah memutuskan tali silaturahim gitu ya. Ingat, ketika kita menjalani hidup ini, kalau tolok ukur kita, status sosial, harta, kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan kita di dunia, maka kayaknya perlu kita merenung, kita salah mencari panutan, bukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melainkan Qarun dan Fir'aun gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Terima kasih. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.